Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Kalau sehat begini artinya sudah siap untuk mengikuti mata kuliah Teknologi Promosi Kesehatan. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Mudah-mudahan dengan kuliah kita ini diawali dengan doa bisa membuat kita menjadi lebih fokus, bisa menyimak materi yang akan disampaikan, dan mudah-mudahan ilmu yang nanti Anda dapatkan bisa bermanfaat untuk Anda di masa yang akan datang. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita melanjutkan sesi perkuliahan pagi hari ini, kita akan mengabsen dulu ya. Siapa saja yang tidak hadir hari ini, apakah ada? Coba dilihat kiri kanannya. Oke, baik, semuanya full ya. Ya, alhamdulillah semuanya full. Dan kita akan mulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, seperti apa yang sudah kita rencanakan di pekan lalu, bahwa hari ini kita akan membedah sebuah kasus. Ada yang ingat kasus apa yang akan kita bedah hari ini? Ya, silakan Anton. Ya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan membedah sebuah kasus yang terkait dengan pandemi COVID-19. Baik, untuk mengingatkan kita semua kira-kira apa yang akan kita diskusikan hari ini, bisa Anda lihat di papan tulis sebelah kanan Anda. Saya akan coba bacakan. Jadi diketahui saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, terkhusus Indonesia, sehingga membuat dampak yang begitu besar bagi sektor ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Tentu saja hal ini menjadi suatu masalah yang sangat meresahkan karena dapat merusak kehidupan sosial. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memberikan solusi agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dengan melakukan gerakan 3M+, yakni menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menggunakan vaksin COVID-19. Nah, namun di tengah-tengah kelompok masyarakat desa, ini perlu di-highlight ya, ada sebuah kekhawatiran untuk menggunakan vaksin karena takut tidak aman, tidak halal, bisa membuat lumpuh, dan lain-lain. Hal ini disebabkan masyarakat termakan info hoax soal vaksin. Pertanyaannya, bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut? Solusi apa yang Anda tawarkan? Dan jenis media apa yang akan Anda pilih dalam melakukan intervensi tersebut? Oke, kira-kira dari gambaran kasus tersebut serta pertanyaannya, bagaimana Anda melihatnya sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat? Silakan, mungkin dari Arya udah angkat tangan, silakan Arya. Wah, bagus sekali nih jawaban dari Arya ya. Jadi untuk menjawab masalah hoax ini perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat berdasarkan evidence based. Wah, ini bagus banget ya. Mungkin ada yang menambahkan kira-kira jawaban dari Arya tadi? Wah, ya silakan Bima udah angkat tangan. Silakan. Iya, betul. Wah, ini sudut pandang yang bagus banget ya dari Bima, bahwa perlu dibuat sebuah media yang bisa menjangkau masyarakat terkhusus di desa, yakni menggunakan media radio ya. Oke, baik, ini bagus banget ya. Mungkin ada lain yang ingin menjawab? Oh, Sela, silakan. Sela, silakan. Bagaimana menurut Anda? Ya, baik, betul sekali. Jadi sudah semakin tergambar ya kira-kira dengan situasi seperti ini. Jawaban dari kita sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat bisa saya simpulkan bahwa memang saat ini media radio kurang populer ya, karena saat ini di era internet orang apa-apa kalau mau mengedukasi itu lewat media seperti WhatsApp gitu ya, lewat Instagram dan lain-lain. Tapi ternyata di desa itu tidak seperti kita yang ada di kota gitu ya. Mereka sulit untuk mengakses internet sehingga perlu media lain gitu ya untuk menjangkau mereka
untuk mendapatkan informasi untuk menjawab hoax-hoax yang ada di masyarakat kita seperti yang dijawab oleh teman-teman Anda tadi. Jadi media radio ini keunggulannya dia bisa menjangkau masyarakat yang jauh seperti di desa, sehingga mereka yang tidak tahu apa yang saat ini sedang terjadi ya seperti pandemi COVID-19 ini bisa tahu gitu ya apa yang saat ini terjadi dan bagaimana solusi yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Seperti hari ini kita menggunakan vaksin sebagai salah satu sarana kita untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Ini luar biasa sekali ya jawaban dari teman-teman Anda. Di sini masih ada yang mendengarkan radio? Ya. Oh, Denny, kamu pernah dengar radio apa? Oke, acara apa yang biasa kamu dengar? Oke, acara musik ya, Den. Oke. Oh, Erlangga. Kalau kamu acara apa yang biasa kamu dengarkan di radio? Oh, acara lifestyle ya. Oke, yang lain mungkin ada yang pernah mendengar radio juga? Pernah lah ya, tapi maksud saya di sini adalah sering banget gitu ya frekuensinya, misal 3 kali dalam seminggu gitu ya. Oh, ada. Olivia, kamu apa yang biasa kamu dengarkan? Oh, acara olahraga. Oh, ada juga ya acara olahraga ya. Oke, kalau yang lain mungkin Ramadan. Oh, Ramadan silakan. Oh, berita-berita bisnis ya. Oh, oke, baik. Wah, ternyata meskipun Anda dari kalangan kaum milenial gitu ya atau generasi Z gitu ya, masih juga sering mendengarkan radio gitu ya. Oke, kalau kalian selama mendengarkan radio-radio tadi pernah nggak sih mendengar iklan-iklan seperti iklan layanan masyarakat yang bertema kesehatan? Pernah nggak? Oh, pernah ya. Olive, kalau kamu apa, Olive? Oh, soal rokok ya. Oke, ini bagus ya. Ternyata ada di saluran apa? Oh, oke, baik. Kalau yang lain pernah nggak mendengar iklan layanan masyarakat yang bertema kesehatan? Oh, ada. Apa? KB. Oh, baik, bagus sekali ya. Oke, ini memang ya seringkali memang kita dengar iklan-iklan layanan masyarakat seperti ini ada di radio. Ya, jadi memang banyak ya beberapa iklan kesehatan di radio yang pernah Anda dengarkan, dan ternyata membuat iklan seperti itu tidak sembarangan gitu ya. Perlu hal-hal khusus gitu ya untuk kita ketahui sehingga iklan tersebut bisa tersampaikan kepada masyarakat, sehingga apa yang saat ini menjadi keraguan dari diri mereka itu bisa terjawab. Nah, hari ini kita akan coba membahas kira-kira bagaimana sih membuat iklan radio yang baik dan benar. Membuat iklan radio kita perlu membuat yang namanya skrip atau naskah, sama kayak kita lagi bikin sebuah sketsa drama ya. Perlu juga gitu ya membuat skrip dalam membuat iklan di radio, karena radio ini adalah media yang menarik. Dia tidak menampilkan gambar, tidak menampilkan segala sesuatu unsur visualisasi, tetapi dia menggunakan media suara, sehingga perlu bagi kita cermat gitu ya membuat skrip naskah ini, sehingga apa yang nanti akan kita buat nanti itu benar-benar bisa terbayangkan, tergambarkan oleh masyarakat kita. Nah, ada hal-hal khusus yang perlu Anda perhatikan ketika membuat skrip naskah radio spot ini. Nah, bisa Anda lihat di papan tulis sebelah ini ya. Jadi membuat iklan radio itu kita perlu membuat skrip. Skrip itu yang pertama berbentuk seperti menulis naskah sandiwara seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Kemudian skrip itu ditulis dengan bahasa lisan atau percakapan, tidak gramatikal kecuali untuk lucu-lucuan. Nah, jadi skrip ini ditulis seperti kita sedang ngobrol kayak gitu. Kemudian yang ketiga, bahasa lebih penting daripada tata bahasa. Nah, karena ini bentuknya percakapan, jadi bahasa yang digunakan ini tidak perlu menggunakan bahasa baku. Boleh dengan bahasa daerah gitu ya, boleh dengan bahasa anak-anak kekinian gitu ya. Yang jelas nantinya hal-hal ini perlu untuk kita sesuaikan seperti siapa nanti target dari iklan radio yang kita buat ini. Kemudian yang keempat, jangan lupa sedang dengan siapa kita bicara atau target yang disasar.
kelima terakhir, durasi waktu tidak terlalu panjang. Nah, jadi ada 5 hal yang perlu Anda perhatikan ketika menulis naskah radio atau radio spot ini gitu ya. Nah, kita akan coba melihat atau mendengarkan gitu ya sebuah rekaman ya ataupun contoh iklan radio layanan masyarakat yang dibuat oleh kakak kelas Anda. Ada beberapa contoh, silakan untuk Anda dengarkan supaya Anda bisa tergambar bagaimana sih iklan layanan masyarakat yang baik itu. Nah, silakan untuk Anda dengarkan. Check this out. Di suatu pagi yang cerah, Yor, sayur, ibu-ibu sayur. Mang Sayur, oi Mang Sayur. Berapa Mang kangkung ini sikat? Oi, Cek Caca. Kamu lah sudah vaksin belum? Nah, Bibi ini baru dateng lah nanya vaksin nih. Belum, Cek. Kemarin tuh nak vaksin lah, tapi takut. Nah, takut ngapo, Cek? Lah, kemarin tuh ada yang share tuh nah di grup. Katanya udah usah lah vaksin. Katanya itu tuh tipu dayanya pemerintah be. Nak nanam chip di badan kita, mangko pacak dilacak jinyo tuh. Ay, bener, Cek. Nak gila pemerintah ini, madak nak nanam chip. Ibu-ibu nih macam-macam baik. Aku nak sudah vaksin 3 kali pula. Katik dak cap-cip apa dia itu. Nak ngolah ke pulau mamang ini nih. Awak kemarin demam kan? Makanya udah berjualan tuh kemarin. Aduh dah. Nah, pasnya nah, Pak Dokter lagi jogging nah. Coba kita tanya ke dulu sama dia. Pak Dokter, Pak. Sini Pak, bentar Pak. Iya Pak, aduh apa Pak? Seru nian caknya ngobrol ini tadi. Ini nah dok, ibu-ibu nih. Takutnya divaksin, katanya divaksin itu ditanam chip. Oh ya Allah, tidak cak itu ibu-ibu. Jadi kan vaksin itu virus yang sudah dilemahkan, dimasuk ke dalam tubuh kita biar tubuh kita tuh bisa kenal sama virusnya itu. Jadi terbentuk antibodi untuk melawan si virus ini. Nah, efeknya kita bisa jadi terhindar dari virus COVID, dan juga kalau misalnya kena, gejalanya tuh lebih ringan. Jadi bukan chip yang dimasuki ke dalam badan tuh. Oh, cak itu ya dok. Tapi ngoleh kami beda dokter ini nih. Tapi masuk akal pula, Cek. Jarumnya kan kecil. Kalau udah muat chip dalam itu. Kartu HP aku beda muat, apalagi chip. Gila pula ibu-ibu. Tidak mungkin ditanam chip dari vaksin. Cak ini selama ibu-ibu masih bawa fotokopi KTP, pernah ngurus berkas, ya dulu lah kita ngomongin cap-chip itu. Benar sekali, vaksin memang ditunjukkan untuk membentuk antibodi dalam tubuh kamu. Jadi, jangan lupa untuk mengikuti program vaksinasi terdekat ya. Mari saling jaga dari virus COVID-19 yang berbahaya. Salam sehat. Yap, itu adalah beberapa contoh cuplikan iklan layanan kesehatan masyarakat di radio yang dibuat oleh kakak kelas Anda ya dengan tema vaksin gitu ya. Jadi Anda tadi bisa lihat bahwa ada beberapa komedi-komedi yang dibuat, ada bahasa yang disesuaikan dengan pangsa target mereka seperti memakai bahasa daerah gitu ya. Jadi bisa Anda lihat ini adalah beberapa contoh yang sangat baik gitu ya, dibuat di dalam sebuah iklan radio gitu ya. Dan supaya kita bisa lebih memahami lagi gitu ya mengenai materi ini, kita akan coba untuk latihan membuat sebuah iklan layanan kesehatan masyarakat juga di radio. Mungkin temanya akan kita ganti, bukan tema soal vaksin lagi. Ada yang mau usul? Ya, silakan Ayu. Oke, baik. Ayu mengopsikan tema rokok. Mungkin ada yang mengopsikan yang lain? Oh, setuju semua. Oke, baik. Kita akan memakai tema rokok gitu ya untuk dijadikan salah satu bahan kita untuk membuat iklan layanan kesehatan masyarakat. Oke, silakan nanti dibuat 4 kelompok gitu ya. Nanti akan kita bagi maksimal satu kelompok itu 4 orang ya. Silakan untuk dibagi. Dan tugas ini akan dikerjakan selama 1 pekan, kumpulkan 1 hari sebelum perkuliahan berlangsung, supaya saya bisa juga menilai, dan mungkin nanti ke depan juga akan kita bisa diskusikan kira-kira dari
apa yang Anda buat ini apakah sudah sesuai dengan beberapa tips tadi yang sudah kita sama-sama bahas di dalam perkuliahan, atau mungkin masih ada hal-hal yang perlu untuk dikurangi atau ditambahkan gitu ya. Oke, baik, sekian dulu mungkin dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita bahas bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Terakhir mungkin ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Selanjutnya akan saya tutup perkuliahan pada hari ini. Terima kasih atas segala partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahan kepada kita sekalian. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.